Babak baru usai mentan Syahrul balik Indonesia, rumah di Makassar digeledah hari ini temui Jokowi. Babak baru drama terkait Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah terjadi ketika dia akhirnya telah kembali ke Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023, usai sempat hilang kontak selama beberapa hari di Eropa. Diketahui Syahrul akhirnya pulang ke Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu malam sekira pukul 18.41. Di sisi lain, 7 jam sebelum kedatangan, rumahnya yang berada di Jalan Pelita Raya nomor 5 dan di Kompleks Bumi Permata Hijau, Kota Makassar digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada 5 penyidik KPK memeriksa rumah Syahrul dan melakukan penggeledahan selama 5 jam lamanya dari pukul 11 hingga 16. Bahkan dalam penggeledahan turut dihadirkan beberapa saksi seperti Ketua RT dan RW setempat. Mereka datang untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan KPK. Saat penggeledahan, beberapa barang seperti 1 unit mobil Audi, koper berwarna coklat hingga dokumen-dokumen lainnya diamankan oleh KPK. Ali Fikri untuk mengetahui isi koper coklat dan dokumen tersebut apakah berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. Terpisah pada Rabu malam sekitar pukul 19.45, Syahrul pun menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, dengan menumpangi mobil Toyota Alphard dengan nomor polisi B8055ADT. Kemudian sekitar Kamis dini hari pukul 1, Syahrul secara resmi didampingi dalam proses hukumnya oleh pengacara yaitu Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang. Hal ini pun diumumkan langsung oleh Febri Diansyah yang turut ikut ke Nasdem Tower. Febri juga mengatakan bahwa Syahrul akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Kemudian setelah bertemu Surya Paloh, Febri mengatakan Syahrul akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo hari ini. Namun dia tidak mengatakan waktu pastinya kliennya bertemu Jokowi. Seperti diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Bahkan sempat beredar bahwa Syahrul menjadi satu dari 3 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Dalam kasus ini, KPK menggunakan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.